lijkt mij dat dit echt een gevoelsding is. Weet je, hoeveel voel je voor Indonesië of hoeveel denk je voor Nederland? Ja, ik voel sowieso veel voor Indonesië, want mijn familie, heel veel mijn familie is Indo. Maar alsnog heb ik gewoon het gevoel dat ik speel bij Twente, ik moet daar focussen en dit later gewoon nog afkomen. Want hier in Nederland ben ik gewoon mee. Ja. Maar daar, als ik naar een vliegveld kom, dan denk ik wel dat het druk wordt. Karena kan kita semua menunggu apakah nanti akan ada tambahan pemain keturunan Indonesia. Yang saya mengikuti perkembangan beritanya, kemungkinan akan ada tambahan di sektor lini tengah dan juga di sektor pertahanan. Artinya kemungkinan tidak akan ada tambahan di posisi striker. Ya, kalau nggak ada tambahan di posisi striker dan memang Shin Tae-yong memerlukan striker yang produktif atau yang bisa mencetak banyak gol, ya mungkin juga nanti dia bisa mencoba Jens Reven, tapi bisa juga nanti disiapkan dari bangku cadangan ya, dan memang jika diperlukan baru diturunkan, karena sebetulnya Jens Reven juga adalah pemain yang sebetulnya menurut saya belum matang sih 100%, dan dia akan lebih baik berproses dan juga mendapatkan progresnya di Timnas Indonesia U20, tapi kan nanti kita tahu keputusan akhirnya adalah di tangan Shin Tae-yong. Dan bisa juga nanti di Timnas Indonesia U23 jika memungkinkan ada juga pemain-pemain keturunan yang bisa membela Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2024. Kenapa enggak? Ya kan teman-teman, jika memang mereka dilepas oleh klub mereka masing-masing, mengingat usia mereka masih muda ya, mungkin mereka juga masih bermain bagi tim usia muda dari klub tersebut. Dan jika mereka bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia akan sangat bermanfaat bagi Timnas kita ya. Tapi yang sehingga ada gayung bersambut ya dalam pertemuan dengan besar kerajaan Belanda bersama dengan Pak Erick Thohir, yaitu yang membuat saya pikir ini menarik ya, apa yang dilakukan oleh manuver-manuver yang dibuat oleh Pak Ketua Umum ya untuk meningkatkan sepak bola Indonesia. Memang kita perlu untuk bisa bertanding dengan tim-tim besar yang punya peringkat terbaik di dunia ya, seperti sebelumnya kita tahu bersama kan ada Argentina bisa datang ke Indonesia, kita bermain walaupun kita kalah di GBK tapi kita menunjukkan permainan terbaik. Dan Pak Erick ingin melakukan itu, bermain dengan level yang tertinggi, karena Pak Erick ingin sepak bola Indonesia itu terbang tinggi ya. Di era kepengurusan dia sampai di 2027 kita harus bisa berada paling tidak masuk di 100 besar dunia. Itu menjadi impian target dari Pak Erick dengan tim nasional kita. Yang berikutnya Matt Becker, gue mau apresiasi setinggi langit dengan anak ini. Dia Indonesia banget, gue ngelihat ketika nyanyi di tengah lapangan dia sampai meneteskan air matanya, luar biasa. Bahkan dia dipanggil sama U17-nya Timnas Australia dan dia menolak mentah-mentah dia lebih memilih Indonesia. Gue di luar bayangan gue, yang gue ngelihat Timnas Australia dengan ranking FIFA-nya yang cukup tinggi, seniornya, masa depan dia yang cukup cerah, mungkin penghasilan yang dia dapatkan cukup bagus, tapi dia rela menolak itu dan dia mengikrarkan kalau dia akan bersama Timnas Indonesia. Itu gila buat gue sampai ngelepas. Sebenarnya jadi cita-cita anak-anak yang ada di sana, di negerinya mungkin, tapi dia lebih memilih Indonesia. Itu patut kita apresiasi setinggi langit untuk anak ini. Luar biasa, keren banget. Oke? Karena harus serius, fokus menghadapi putaran ketiga. Dibutuhkan seorang tenaga, karena STY menganggap dia tidak akan sanggup untuk bisa menangani ya semua. Dia butuh orang yang pas dan dia memilih Yong Gi-hun ini. Saya pikir ini pilihan yang tepat karena dia bermain 13 tahun sejak 2010 sampai 2023 bersama dengan Suwon FC. Dia baru selesai ya mundur kemarin pada 25 Mei yang lalu dan memutuskan untuk ikut bersama dengan STY. Nah, ketika ini disampaikan ke Ketua Umum PSSI dan Pak Erick Thohir menerima. Ya, bahkan Pak Erick Thohir mengatakan memang perlu. Ya, kenapa dia diambil dan disetujui, karena memang harus ada pelatih khusus di lini serang. Karena tidak main-main, harus ada keseriusan untuk menghadapi putaran ketiga. Kalau kita punya pelatih kiper, ya ada pelatih fisik, ya STY sebagai pelatih kepala, tentunya kita juga harus punya pelatih yang diinginkan oleh STY adalah untuk lini depan, striker. Karena ini menjadi pusat perhatian. Ya, semoga dengan kedatangan Yong Gi-hun ini akan banyak membantu, ya mempertajam tentunya naluri mencetak gol dan bagaimana cara dia memberikan kepelatihan buat Rafael, ya buat Rizaldi kalau dipanggil lagi, Dimas tentunya, dan kita belum tentu siapa pemain nomor 9 lagi yang sedang akan dibidik oleh PSSI, belum bisa diumumkan sejauh ini. Walaupun nama-nama sudah beredar dengan Ole Romani,
ada Maulo Silstra, tapi belum bisa dipastikan itu ya. Tapi bagi STY memang perlu. Jadi kalau ada yang bermain dalam masalah kehadiran pemain asing dan pelatih asing ini siapa? Agent? Terus? Ya dengan klub juga pasti bisa. Okay. Lalu di dalam juga. Karena kalau kasusnya begini, kan ada manualnya tuh. Pemain misalnya dari wilayah CONMEBOL, dari Brasil misalnya, minimal di Liga 3 atau Seri C. Nah ini kan ada kasus, kata tadinya cuma Liga 4, Seri D. Dipindahkanlah klub gitu loh. Hanya hitungan berapa minggu udah bisa pindah. Jadi ada permainan itu gitu loh. Permainan apa? Administrasi aja. Jadi kualitasnya kita akan tanya kan. Apa betul gitu. Ya. Kan kalau dari Afrika misalnya liganya Liga 2. Pada kenyataannya tuh pemain dari Liga 3. Tapi pura-pura dipindah dulu ke klub Liga 2. Baru keluar gitu loh. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Bek keturunan Indonesia, Miss Hilgers, memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela Timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela Timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela Timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda, karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia, kata Hilgers kepada Live After Football. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana. Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff, liburan kini terlalu singkat, terangnya. Miss Hilgers memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombeng. Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela Timnas Belanda di level senior. Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan. Andai hal ini terrealisasi, maka Hilgers berpotensi menjadi pemain termahal milik skuad Garuda yang kini dipegang Tom Haye. Andai hal ini terrealisasi, maka Hilgers berpotensi menjadi pemain termahal milik skuad Garuda yang kini dipegang Tom Haye. Jika Miss Hilgers gabung, maka The Professor akan tergusur. Sebab, bek berusia 23 tahun ini punya nilai pasar sebesar 121,67 miliar rupiah. Nilai pasar yang tinggi ini wajar karena Hilgers merupakan pemain muda potensial. Di usianya yang masih muda, ia sudah menembus tim utama FC Twente. Berita selanjutnya, Sintayong dikabarkan coret Jordi Amat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari persiapan Timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong, pelatih Timnas Indonesia, dikabarkan akan mencoret wakil kapten Timnas, Jordi Amat, dari skuad yang akan berlaga melawan Arab Saudi dan Australia dalam 2 laga awal grup C. Keputusan ini terpaksa diambil karena Jordi Amat mengalami cedera yang membuatnya diragukan tampil. Jordi Amat, yang juga bermain untuk Johor Darul Ta'zim JDT di Liga Super Malaysia, tidak terlihat dalam sesi latihan terbaru klubnya. Bek berusia 32 tahun ini juga diragukan untuk tampil dalam pertandingan JDT melawan Kedah Darul Aman pada Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Cedera ini datang pada waktu yang tidak menguntungkan, mengingat pentingnya pertandingan kualifikasi yang akan datang. Apesnya, cedera yang dialami Jordi Amat terjadi berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Arab Saudi pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan kemudian menjamu Australia pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Jordi Amat sendiri tidak dapat dimainkan melawan Arab Saudi karena harus menjalani sanksi akumulasi kartu. Namun,
Untuk laga melawan Australia, Jordi Amat bisa saja dimainkan jika pulih dari cederanya. Keputusan sekarang berada di tangan Shin Tae-yong. Mengingat Jordi Amat hanya akan tersedia untuk 1 dari 2 pertandingan, dan itu pun jika dia pulih sepenuhnya, memanggil pemain lain dapat menjadi opsi yang lebih realistis. Salah satu nama yang mencuat sebagai penggantinya adalah Elkan Bagot dari Blackpool FC. Bek bertinggi badan 196 cm ini dianggap bisa membentuk trio tangguh bersama Rizky Ridho dan Jay Ises. Elkan Bagot belum lagi memperkuat skuad Garuda setelah membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Inilah saat yang tepat baginya untuk kembali ke timnas Indonesia. Pengalaman dan kemampuan Bagot bisa menjadi tambahan berharga bagi lini pertahanan Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Selain Bagot, nama-nama lain juga dapat dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan kebiasaannya memanggil pemain-pemain muda berbakat yang memiliki potensi besar. Kombinasi pemain senior dan muda diharapkan dapat memberikan keseimbangan dan dinamika yang baik dalam tim. Timnas Indonesia, di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Prestasi di berbagai turnamen dan pertandingan uji coba membuktikan bahwa tim ini semakin solid dan kompetitif. Namun, tantangan di kualifikasi Piala Dunia tentu tidaklah mudah. Timnas harus menghadapi tim-tim kuat dengan strategi yang matang dan persiapan yang maksimal. Cederanya Jordi Amat tentu menjadi pukulan, namun hal ini juga membuka peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka. Pemanggilan Elkan Bagot, jika terwujud, akan menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Kembalinya Bagot diharapkan bisa memberikan dampak positif, tidak hanya dalam hal kualitas permainan, tetapi juga dalam hal moral dan semangat tim. Kabar pencoretan Jordi Amat tentu mengejutkan, namun kita harus percaya bahwa Shin Tae-yong memiliki rencana terbaik untuk tim ini. Dengan kombinasi pengalaman, skill, dan semangat, timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung penuh perjuangan Garuda dan berharap yang terbaik untuk setiap langkah mereka di kualifikasi ini. Semoga keputusan ini membawa hasil yang positif dan timnas Indonesia dapat tampil maksimal di setiap pertandingan. Perjalanan menuju Piala Dunia memang tidak mudah, namun dengan persiapan dan dukungan yang kuat, mimpi untuk melihat Garuda terbang tinggi di kancah dunia bukanlah hal yang mustahil. PSSI menegaskan bahwa biaya charter atau sewa pesawat non-komersial untuk timnas Indonesia tidak diambil dari alokasi anggaran yang diberikan negara atau APBN. Pertama, ini ada sialan sedikit. Jadi federasinya Cina, PSSI-nya Cina nih, dia bikin kebijakan kalau kan kita mau ketemu dia nanti ya di tanggal berapa tuh, kita ketemu dia tanggal 15 kalau nggak salah. Nah itu dia bikin kebijakan kalau stadion yang dipakai itu jaraknya jauh. Jadi kita sebelumnya gini, ini stepnya nih ya. Stepnya ini kita akan melawan Bahrain dulu. Itu di tanggal 10 kalau nggak salah kita ngelawan Bahrain. Setelah lawan Bahrain itu kita langsung terbang ke Cina. Jaraknya kalau dihitung-hitung, kalau dijumlah-jumlah itu total 30 jam perjalanan. Kenapa? Karena ketika nyampe di airport di Beijing kalau nggak salah, dari situ sampai ke stadionnya itu jaraknya 7 jam kalau naik bis. Ini lama banget, jauh banget, apalagi udah habis terbang. Terus mesti ada transit lah, ngambil bagasi, ngambil ini segala macam. Terus harus naik bis selama 7 jam. Belum lagi ada latihan, belum lagi ada pertandingan yang penting. Ini akan sangat menguras stamina gitu. Ini jadi PSSI menganggap kalau kita sebenarnya dikerjain sama dia supaya ketika kita sampai ke sana kondisi kita nggak prima lagi gitu. Jadi kayaknya dia takut sebenarnya mau ngelawan Indonesia sampai harus ngakal-ngakalin kayak begitu. Nah, PSSI nggak kehabisan akal sebenarnya. PSSI itu pengen pakai cara lain supaya ini bisa efektif. Padahal itu stadionnya yang di Beijingnya sendiri ada yang komen, Bang, itu gue tinggal di sini. Dia bilang itu banyak stadion sebenarnya di Beijing yang bagus-bagus. Kenapa harus pakai yang Qingdao? Qingdao nama stadionnya. Kenapa harus pakai yang Qingdao yang jauh, yang jaraknya 7 jam perjalanan pakai bis? Itu memang kurang lebih memang dinilai ingin merugikan tim tamu yang datang ke sana supaya kondisinya nggak fit, terus nanti ketika bertanding nggak bisa maksimal. Oke, akhirannya PSSI berusaha mencari cara dan dia mungkin kepikiran kalau dia akan nyarter pesawat. Oke, nyarter pesawat ini nggak murah, nyarter pesawat ini mahal banget biayanya, bahkan sampai 9 digit
Lo komen di bawah 9 digit itu berapa, gue nggak berani komennya. Karena cukup fantastis, cukup mahal banget biayanya itu untuk satu perjalanan. Kalau menurut hemat saya, timnas kita punya peluang yang sangat besar untuk menjadi juara. Apalagi memanggil atau memakai pemain-pemain yang sebelumnya berhasil membawa timnas Indonesia U22 ya, yang pada saat itu kan bermain di ajang SEA Games. Dan seperti yang kita ketahui bahwa track record dari Shin Tae-yong sekarang telah membuktikan bahwa memang dia pintar untuk bisa meningkatkan potensi dari seorang pemain. Dan kita tahu pemain-pemain yang sebelumnya bermain di SEA Games juga adalah pemain-pemain yang sebelumnya ditangani oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia U20 atau juga sebagian bermain di timnas Indonesia senior. Jadi memang nggak akan ada masalah bagi Shin Tae-yong. Dan bukan berarti Nova Arianto atau juga Indra Safri ini tidak pantas. Tapi perlu juga kita pahami teman-teman bahwa Nova Arianto nanti akan sibuk dengan timnas Indonesia U17 yang kita tahu pada akhir bulan Oktober ya, jika saya tidak salah ya, nanti akan bermain di pertandingan-pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U17. Dan juga Indra Safri yang akan sibuk untuk membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20. Jadi dengan tetap dipertahankannya Shin Tae-yong, tentu ini juga yang akan memudahkan Shin Tae-yong untuk tetap melanjutkan metode latihannya untuk para pemain yang nanti akan menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Itu memang ada rasa penasaran bagi mereka. Sekarang satu grup lagi, tapi ini di kancah yang lebih di Piala AFF. Karena mereka berpikir kita sekarang sudah fokus di level yang lebih tinggi tentunya, level Asia dan ini pra Piala Dunia. Jadi makanya Piala AFF ini hanya dijadikan sementara sasaran antara aja ya, buat kita tidak ada target apapun yang diberikan. Kalah juga tersingkir tidak ada masalah ya. Sebenarnya saya mengharapkan bahwa Nova Arianto misalnya akan pegang sana, atau Coach Indra Safri juga tidak masalah untuk bisa memegang ini, sehingga fokus STS itu langsung aja dia terus di timnas senior. Karena kita akan bertarung bukan saja di bulan September kan. Setelah bulan September, pada bulan Oktober kita ada 2 pertandingan tandang menghadapi Bahrain dan China. Kemudian di November kita akan balik ke kandang menghadapi Jepang. Ada 1 pertandingan lagi tanggal 19 November itu menghadapi Arab Saudi. Jadi memang ini perlu untuk menyita waktu bagi STY sebenarnya ya. Perlu kerja keras bagi STY. Apalagi sekarang kalau dia diminta. Itu kalau masih November masih main, hanya beberapa hari. Ya mungkin 3-4 hari setelah itu masuk ke Piala AFF, karena AFF kan tanggal 23 November. Jadi memang hanya 3 hari. Itu yang menjadi saya pikir masalah. Dia harus kumpul pemain, tapi ya karena sudah ditentukan timnas U23 yang akan tampil ya, mungkin ST akan memberikan kepada asisten dia untuk bisa memanggil pemain-pemain dengan kontrol dari dia. Bisa aja Nova kembali akan datang membantu dia dan dia akan menyuruh untuk bisa mempersiapkan tim ini, tapi ST tetap akan mengontrol dan bahkan akan membawa tim ini, mendampingi tim ini selama pertandingan menghadapi grup B dengan Vietnam, Myanmar, ya, Filipina dan Laos. Oke, kita tunggu saja ya siapa-siapa pemain U23 yang juga dipersiapkan di SEA Games yang akan dipanggil oleh STY untuk melakoni Piala AFF ini. Tapi sebelum ke sana sebaiknya STY sudah harus fokus dulu sekarang ya, untuk menangani tim senior, karena ini yang lebih penting. Pra Piala Dunia di grup C tidak main-main, karena lawan-lawan kita lawan-lawan yang keras yang menjadi langganan Piala Dunia, terutama Jepang, Australia dan Arab Saudi. Kita akan melakoni 2 pertandingan berat. Kita harus tandang ke Jeddah menghadapi Arab Saudi sebelum balik melawan Australia. Ini kan harus perlu konsentrasi benar bagi STY ya. Semoga kita mendapatkan pemain-pemain juga yang tambahan yang oke di lini serang, dan perkembangan Paes atau Martin Paes ya, sekarang yang masih ada di FIFA itu bisa berjalan mulus dan kita bisa menggolkan dia untuk dia berhak mewakili memperkuat tim nasional Indonesia. Kan ini akan jauh lebih baik. Kita akan nantikan. Mereka siap dan terfasilitasi, terwadahi. Jadi itu kunci, itu pathway-nya tuh begitu. Semangat wahai pelatih lokal. Cuma kalau kita masih tergagap-gagap, masih minderan, begitu lihat dikit langsung nganga gitu ya susah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia.
Penggemar sepak bola China mengira Indonesia hanya Jakarta dan Bali, dua provinsi Indonesia ini sering dikunjungi pengunjung mancanegara. Ternyata Indonesia tidak hanya Jakarta dan Bali. China terkejut luas Indonesia dari Aceh sampai Papua. Penggemar sepak bola China mengetahui efek Erick Thohir siapkan Stadion Papua. Awalnya China menyiapkan Stadion Qingdao menjamu Indonesia pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain Indonesia harus menempuh 30 jam perjalanan menuju Stadion Qingdao. Penggemar sepak bola Indonesia ramai meminta Ketua PSSI Erick Thohir siapkan stadion jauh pula. Indonesia siapkan Stadion Lukas NMB berada di Papua. Erick Thohir mengingatkan China tidak mengerjai Indonesia. Indonesia siap menjadi tuan rumah yang baik, tapi kalau dikerjai, maka Indonesia tidak baik-baik amat menjamu China. Berita selanjutnya, kode Miss Hilgers gabung Indonesia. Orang tua restui, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Orang tua Miss Hilgers mendukung penuh membela Indonesia. Lambatnya Miss Hilgers gabung Indonesia menunggu waktu saja. Miss Hilgers tidak mau terburu-buru ambil keputusan gabung Indonesia. Miss Hilgers mengaku sangat senang mendapatkan panggilan gabung Indonesia. Miss Hilgers ingin Indonesia dapat lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini siap membantu Indonesia dapat bermain Piala Dunia 2026. Kode Miss Hilgers gabung Indonesia, orang tua restui, pemain keturunan, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir mengisyaratkan Indonesia menambah pemain keturunan baru menjadi pemain pelapis skuad Garuda. Keturunan baru itu masih proses untuk dilakukan naturalisasi. Miss Hilgers pemain hebat salah satu yang menjadi bidikan PSSI untuk naturalisasi. Semoga saja Miss Hilgers langsung mengambil keputusan gabung Indonesia. Berita selanjutnya, tak terima kekalahan, netizen Vietnam nyinyir timnas Indonesia karena terlalu banyak pemain naturalisasi. Timnas Indonesia sedang berada di puncak perhatian setelah berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pendukung sepak bola Indonesia, mengingat Indonesia adalah satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu mencapai tahap ini. Namun, di balik euforia tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi, termasuk kritik yang datang dari netizen negara tetangga, terutama Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga berat pada bulan September mendatang. Pertandingan pertama melawan Arab Saudi pada tanggal 6 September tahun 2024, disusul dengan laga kedua melawan Australia pada tanggal 10 September tahun 2024. Meski persiapan terbilang singkat, dengan skuad yang baru akan berkumpul pada tanggal 29 Agustus pelatih Shin Tae-yong tetap optimis. PSSI telah mengambil langkah bijak dengan menyelaraskan jadwal Liga 1, sehingga para pemain dapat segera bergabung dengan tim tanpa hambatan berarti. Keputusan ini diharapkan dapat memaksimalkan persiapan dan meningkatkan performa tim di lapangan. Meski hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk mempersiapkan tim, Shin Tae-yong memiliki keyakinan bahwa persiapan ini cukup untuk menghadapi dua lawan berat di grup C. Keberhasilan timnas Indonesia ini ternyata tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh netizen dari negara tetangga. Netizen Vietnam, misalnya, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa timnas Indonesia berhasil melaju lebih jauh dibanding tim nasional mereka. Beberapa di antaranya bahkan menyindir bahwa Indonesia tidak mungkin bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa bantuan pemain naturalisasi dari Eropa. Komentar-komentar dari netizen Vietnam ini menyoroti penggunaan pemain naturalisasi yang dianggap sebagai faktor utama kesuksesan Indonesia. Mereka menganggap bahwa Indonesia terlalu mengandalkan pemain-pemain ini, sehingga kurang menarik untuk ditonton. Bahkan ada yang menyebut timnas Indonesia sebagai timnas Belanda berkewarganegaraan Indonesia, merujuk pada pemain-pemain keturunan Belanda yang kini membela Garuda. Meski demikian, kritik ini tidak menyurutkan semangat timnas Indonesia. Di bawah bimbingan Shin Tae-yong, tim ini terus menunjukkan perkembangan signifikan. Keberhasilan mengalahkan tim-tim kuat ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand di putaran kedua membuktikan bahwa Indonesia layak berada di putaran ketiga.